Cerita dimulai dengan memperkenalkan karakter utama bernama Agus. Ia dikenal sebagai pria yang memiliki gaya hidup bebas dan sulit menahan pandangannya dari wanita cantik. Pada suatu hari, Agus sebenarnya sedang menghadapi agenda yang sangat penting di kantornya. Namun, konsentrasinya seketika buyar saat matanya menangkap sosok seorang gadis cantik yang melintas tepat di depan gedung kantor. Pesona gadis itu begitu kuat hingga membuat akal sehat Agus hilang. Tanpa berpikir panjang tentang pekerjaannya, Agus nekat berlari mengejar gadis itu. Ia bahkan ikut naik ke dalam bus yang sama dengannya. Di dalam bus, Agus langsung melancarkan jurus andalannya. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, ia berusaha merayu dan memikat hati gadis asing tersebut. Namun sayangnya, aksi nekat itu berakhir memalukan. Karena terburu-buru, Agus ternyata tidak membawa tiket bus. Akibatnya, ia diturunkan paksa oleh petugas di tengah perjalanan. Dampak dari kecerobohannya itu ternyata sangat fatal. Pertemuan penting dengan klien besar pun berakhir dengan kegagalan total. Perusahaan tidak memberikan ampun atas kelalaian tersebut. Agus akhirnya dipecat dari pekerjaannya saat itu juga. Agus terpaksa mencari pekerjaan baru apa saja demi bertahan hidup. Karena tidak memiliki tempat tinggal, untuk sementara waktu ia menumpang di rumah adiknya yang bernama Tom. Karakter mereka berdua sangat bertolak belakang. Tom adalah sosok yang serius dan bekerja sebagai ahli di bidang keamanan cyber. Suatu malam, Agus pergi ke sebuah bar untuk sekadar melepas penat. Tak disangka, di sana ia bertemu dengan seorang teman lama. Mereka pun terlibat perbincangan hangat mengenai nasib Agus saat ini. Mengetahui kondisi Agus, temannya tiba-tiba menawarkan sebuah pekerjaan sampingan. Ia meminta Agus untuk menjadi orang yang mendokumentasikan sebuah acara resepsi pernikahan. Tanpa pikir panjang, Agus pun menerima tawaran tersebut. Lieber nach Kalifornien. Lass dir Ach nicht so, wir haben doch eine Stunde Zeit. Du denkst dran, dass meine Eltern am Wochenende kommen? Ist doch optimal. So, da drin ist deine Multimillionen-Dollar-Idee? Bin gleich zurück. Ich kann es auch kaum erwarten. Ich rufe dich gleich zurück, okay? Steh nicht so blöd rum, wo steckt Tomek? Wir freuen uns sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Hajime Maschke. Maschke. Lese dir aus der Hand. Und meiner übrigens auch. Ist das so? Wir wollen nur ungerne Gewalt anwenden, aber... Los, raus hier! Bevor ich dir noch die Augen... Wie sieht's aus? Wie das? Richtige Gewinn. Alter, Tomek, du verdienst einen Haufen Kohle. Keesokan harinya, fokus beralih ke kehidupan asmara Tom. Ia pergi ke sebuah toko bunga dengan satu tujuan utama, yaitu memberanikan diri berkenalan dengan wanita penjaga toko yang sudah lama ia incar. Namun sayangnya, keahlian Tom meretas komputer tidak berlaku di dunia nyata. Ia terlihat sangat canggung, kaku, dan gugup saat berhadapan langsung dengan wanita itu. Agus yang melihat kejadian itu langsung memahami masalah adiknya. Sebagai kakak yang berpengalaman soal wanita, ia pun menawarkan bantuan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Agus akan berperan sebagai mentor cinta bagi adiknya. Ia berjanji akan mengajarkan segala trik dan cara untuk membantu Tom mendekati gadis penjual bunga impiannya tersebut. Sebagai imbalan atas bantuan kakaknya, Tom setuju untuk menggunakan keahlian khususnya. Dengan kemampuan peretasan dan pelacakan jejak digital, ia akan membantu Agus melacak keberadaan gadis misterius di dalam bus tadi. Gadis yang telah membuat Agus terpesona setengah mati hingga rela kehilangan pekerjaannya. Singkat cerita, Agus mulai menjalani profesi barunya sebagai videographer. Keahliannya dalam mengambil gambar membawanya bertemu dengan seorang klien baru yang cukup penting. Klien tersebut adalah seorang wanita yang tampak sangat elegan dan berkelas bernama Yura. Tugas yang diberikan Yura cukup jelas. Ia meminta Agus untuk mengabadikan setiap momen berharga dan emosional dalam sebuah acara resepsi pernikahan yang megah. Tidak bekerja sendirian, Agus pun mengajak adiknya, Tom, yang memang ahli dalam hal teknologi, ikut serta sebagai asisten untuk membantu pengaturan teknis dalam proyek ini. Segala persiapan awalnya berjalan lancar. Namun, sepertinya takdir memiliki skenario lain yang lebih rumit. Di tengah-tengah kesibukan, mereka mempersiapkan peralatan untuk acara sakral tersebut. Di tengah keramaian persiapan acara itu, mata Agus mendadak terpaku pada satu sosok. Jantungnya berdegup kencang saat ia kembali melihat Ola. Wanita itu adalah gadis sama yang telah membuatnya terpesona di dalam bus, yang menjadi alasan ia kehilangan segalanya. Bagi Agus, dunia seolah berhenti berputar sejenak saat melihat wajah cantik itu lagi.
Rasa cinta dan penasaran yang sempat padam kini kembali membara dengan hebat. Namun euforia pertemuan itu tidak berlangsung lama. Sebuah fakta pahit menghantam Agus bagaikan disambar petir di siang bolong. Ternyata Ola bukanlah tamu biasa. Ia adalah calon menantu dari Yura. Artinya Ola adalah sang pengantin wanita yang pernikahannya harus ia dokumentasikan. Mengetahui kenyataan itu, hati Agus hancur berkeping-keping. Takdir seolah sedang mempermainkannya dengan lelucon yang sangat kejam. Meski tahu situasi ini terlarang, logika Agus sepertinya sudah tertutup oleh obsesinya. Tekadnya untuk mendapatkan hati Ola tidak surut sedikit pun. Meskipun gadis itu akan segera menikah, Agus terus mencari celah di tengah kesibukan itu. Hingga akhirnya kesempatan itu datang. Dengan sedikit tipu daya dan keberanian yang nekat, Agus mendekati Ola. Tanpa peringatan, ia mendaratkan sebuah kecupan kecil yang mengejutkan di pipi gadis itu. Agus berharap tindakannya akan memicu romantisme seperti di film-film. Namun, realita berkata lain. Tindakan lancang itu seketika membuat Ola marah besar. Ia merasa tidak dihargai dan terkejut dengan keberanian videografer asing itu. Kemarahan terpancar jelas dari mata Ola, membuat situasi menjadi sangat canggung dan tegang. Anehnya, kemarahan Ola tidak membuat Agus mundur. Pria itu justru hanya tersenyum tenang, seolah yakin bahwa hatinya telah menemukan tempat berlabuh. Dan siapa sangka, insiden kecil yang memalukan itu justru menjadi titik balik hubungan mereka. Bukannya menjauh, peristiwa itu malah mempererat ikatan antara Agus dan Ola. Di sela-sela kesibukan persiapan pernikahan, mereka mulai mencuri waktu untuk bersama. Mereka terlibat dalam percakapan yang semakin mendalam, bukan sekadar basa-basi. Keduanya saling berbagi cerita hidup, mimpi, dan menemukan banyak kesamaan yang mengejutkan. Tawa lepas sering terdengar saat mereka berdua menikmati setiap detik kebersamaan yang terasa tulus dan alami. Ketertarikan di antara mereka tumbuh semakin kuat. Kehadiran satu sama lain membawa kebahagiaan baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, mereka terlalu terlena asmara hingga lupa waspada. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang sedang mengawasi dari kejauhan. Sosok misterius ini diam-diam mengambil kamera dan memotret momen-momen kedekatan mereka sebagai bukti tersembunyi. Stacheln hat Vieh. Filius Fibonacci. Filius Fibonacci. Ach, und wo? Du bist Clara und ich bin du. Oh, haben Sie sich wehgetan? Tomek. Wir brauchen Goldflocken. Dagegen ist keiner allergisch. Was ist mit dem Geschirr? Also, weg mit dem Wuschelding. Sobald es Mitternacht... Was denn? Romanistik. Liebe am Abgrund. Liebe, die sich über alle Regeln hinweg... Di sisi lain, nasib percintaan sang adik, Tom, tampaknya berjalan mulus. Berkat bimbingan kakaknya, Tom akhirnya berhasil mengajak Caca, gadis penjual bunga pujaannya, untuk berkencan. Itu terasa sempurna bagi Tom. Mereka menikmati momen yang indah, saling tertawa, dan berbagi cerita hangat. Tom merasa usahanya selama ini akhirnya terbayar lunas. Namun sayang, kebahagiaan itu hancur dalam sekejap mata. Tiba-tiba, seorang wanita asing muncul entah dari mana dengan akting yang sangat meyakinkan. Wanita itu menghampiri mereka dan bersikap manja, seolah-olah dia adalah kekasih Tom yang sah. Suasana berubah menjadi kacau. Caca merasa sangat kecewa dan terluka melihat kejadian itu. Ada satu fakta tersembunyi di balik kekacauan kencan itu, bahwa semua drama tersebut hanyalah sandiwara belaka. Kemunculan wanita asing yang mengaku sebagai kekasih Tom ternyata merupakan bagian dari rencana licik yang telah disusun rapi oleh Agus. Entah apa alasan sebenarnya, namun sang kakak tega menyabotase momen bahagia adiknya sendiri dengan skenario yang begitu meyakinkan. Sementara itu, fokus kembali ke acara utama. Waktu terus berjalan tanpa ampun dan hari besar pernikahan Ola semakin mendekat. Tingkat kesibukan dan tekanan persiapan resepsi pun mencapai puncaknya. Namun, bukannya penuh dengan aura kebahagiaan, suasana justru berubah menjadi sangat tegang dan tidak nyaman. Ketegangan itu memuncak ketika Ola dan calon ibu mertuanya, Yura, terlibat dalam konfrontasi langsung. Mereka berdua terjebak dalam perdebatan sengit mengenai detail acara.
Perbedaan pendapat yang serius di antara mereka membuat suasana menjadi panas, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara menantu dan mertua itu. Perselisihan panas itu benar-benar melukai harga diri Ola. Ia merasa sangat tersinggung dan tertekan dengan sikap otoriter calon mertuanya. Karena sudah tidak tahan lagi menahan emosi, Ola akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu demi mencari ketenangan. Agus yang selalu jeli mengamati situasi melihat ini sebagai peluang emas. Ia tidak membuang waktu untuk segera menyusul dan mendekati Ola. Dengan sikap lembut dan penuh pengertian, Agus hadir sebagai pendengar yang baik di saat Ola sedang rapuh. Kehadirannya perlahan mampu meredakan amarah gadis itu. Setelah suasana hati Ola kembali tenang dan senyumnya mulai terlihat, ia melakukan sesuatu yang cukup impulsif. Ia mengajak Agus pergi untuk menemui seseorang yang sangat spesial dalam hidupnya, yaitu neneknya. Pertemuan itu ternyata berjalan jauh lebih baik dari dugaan. Karisma dan humor Agus berhasil membuat suasana menjadi cair dan penuh tawa. Sang nenek terlihat sangat menyukai kepribadian Agus yang luwes. Bahkan secara terang-terangan, nenek Ola menaruh harapan besar. Ia berkata bahwa Agus terlihat jauh lebih cocok dan akan menjadi pasangan yang sempurna untuk cucunya dibandingkan dengan pria lain. Mendengar dukungan dari sang nenek, semangat Agus kembali membara. Hal ini memberinya harapan baru dan keyakinan kuat bahwa semua usaha gilanya selama ini tidak akan sia-sia. Ia merasa kemenangan sudah ada di depan mata. Genau. Oder im Nahen Osten. Naja, Ha! Was ist? Gestört. Beruhig dich, ja? Es läuft alles ganz genau. Du bist wirklich komplett gestört. Nur ein klein wenig mehr Unterstützung bekommen. Und was? Oma, ist alles okay? Hoffe ich, dass es auch dazu kommt. Sementara itu, drama lain terjadi pada Tom. Saat ia bertemu kembali dengan Caca, suasana mendadak kacau karena insiden pencopetan yang menimpa wanita itu. Namun, ada satu rahasia besar di balik kejadian ini. Tanpa Caca sadari, aksi kriminal itu sebenarnya adalah bagian dari skenario yang telah disusun oleh Tom sendiri. Ia meniru cara kakaknya, mencoba menjadi pahlawan kesiangan untuk merebut hati Caca. Sayangnya, rencana itu menjadi senjata makan tuan. Bukannya terlihat gagah, Tom malah bernasib sial. Ia justru dituduh sebagai komplotan pencuri oleh polisi yang datang ke lokasi. Situasi pun menjadi semakin rumit dan memalukan. Meski diawali dengan ketegangan di kantor polisi, anehnya insiden ini justru membawa dampak positif. Kesalahpahaman di antara mereka mencair, membuat Tom dan Caca menjadi jauh lebih dekat. Terbawa suasana rekonsiliasi yang hangat, mereka akhirnya sepakat untuk menghabiskan malam bersama. Aktivitas cocok tanam pun terjadi, membuat Tom merasa seolah menjadi pria paling bahagia di dunia setelah sekian lama menjomblo. Namun, euforia kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Roda nasib berputar dengan cepat ke arah yang berbahaya. Tiba-tiba, Agus dan Tom dikepung oleh sekelompok pria berbadan tegap yang tak dikenal. Tanpa banyak bicara, orang-orang itu membawa mereka berdua secara paksa ke sebuah tempat asing. Di sanalah fakta mengerikan terungkap. Ternyata, ayah kandung Ola bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang bos mafia kelas kakap. Meskipun saat ini sang ayah mendekam di dalam penjara, pengaruh dan kekuasaannya di dunia luar masih sangat besar dan mematikan. Fakta gelap di balik pesta mewah itu akhirnya terkuak. Pernikahan Ola ternyata bukanlah tentang penyatuan dua hati, melainkan sebuah strategi licik. Pernikahan ini adalah satu-satunya tiket emas agar ayahnya dapat bebas dari penjara. Para anak buah ayah Ola memberikan ultimatum yang sangat mengerikan kepada Agus. Ia dilarang keras untuk mengganggu jalannya pernikahan tersebut sedikit pun. Sebaliknya, Agus justru dipaksa untuk mendukung kelancarannya lewat dokumentasi video yang sempurna, atau nyawanya akan menjadi taruhannya. Alasan dibalik perjodohan ini pun semakin jelas. Ayah Ola sangat bersikeras menikahkan putrinya dengan Sodikin. Hal ini bukan karena Sodikin pria yang baik, melainkan karena orang tua Sodikin memiliki pengaruh hukum yang sangat besar. Kekuasaan keluarga Sodikin adalah kunci utama yang bisa membebaskan sang bos mafia dari jeruji besi. Stängel richtig durchgestreichelt? Aber er kocht. Nur ein schlechter Taschendieb. Mich? Ein Casanova aus Ursinov.
Dengan hati yang berat, Agus mulai menjalani tugasnya. Untuk pertama kalinya, ia harus merekam momen kemesraan antara Ola dan Sodikin. Agus menyadari betapa rumit dan berbahayanya situasi ini. Meski hatinya hancur melihat wanita idamannya bersama pria lain, ia tetap berusaha menelan egonya dan bekerja seprofesional mungkin. Namun, kesempatan tak terduga kembali datang. Pada hari yang telah ditentukan untuk sesi latihan pra-pernikahan, sebuah insiden terjadi. Sodikin, sang pengantin pria, justru tidak menampakkan batang hidungnya. Ia dikabarkan terpaksa absen mendadak karena ada urusan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan, meninggalkan Ola sendirian di altar latihan. Kekosongan posisi pengantin pria harus segera diisi agar latihan bisa berjalan. Tanpa ada pilihan lain, Agus pun dipanggil ke depan altar untuk menjadi pemeran pengganti bagi Sodikin. Sungguh sebuah ironi, Agus kini berdiri bersanding dengan Ola, wanita yang sangat ia cintai, seolah-olah mereka benar-benar akan menikah. Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Yura, calon ibu mertua yang selama ini terlihat anggun dan berwibawa, tiba-tiba melakukan pergerakan yang mengejutkan. Memanfaatkan momen sepi, Yura menarik Agus ke sebuah ruangan khusus. Ternyata, di balik sikap dinginnya, Yura memendam hasrat kesepian yang sudah lama tidak tersalurkan. Tanpa basa-basi, ia meminta Agus untuk bercocok tanam dengannya. Natürlich nicht. Willst du mich füttern? Ich werde dir Tricks. Di sisi lain, Sodikin yang tidak tahu apa-apa sedang asik berpesta pora merayakan malam bujangnya di sebuah bar. Setelah berhasil bercocok tanam dengan Yura, stamina Agus bukannya habis, malah semakin terbakar. Dengan semangat menggebu-gebu, ia langsung meluncur ke rumah Ola. Tujuannya satu, ia ingin Ola juga menjadi miliknya malam ini. Awalnya, Ola merasa terhina dan menolak mentah-mentah kedatangan Agus. Ia bahkan sempat mengusir pria nekat itu dari pintu rumahnya. Namun, pesona dan kegigihan Agus sepertinya sulit untuk ditolak. Pertahanan hati Ola akhirnya runtuh juga. Dari penolakan, berubah menjadi penerimaan. Ola akhirnya mengizinkan Agus masuk dan malam itu menjadi saksi penyatuan cinta mereka yang terlarang. Mereka menghabiskan waktu dengan bercocok tanam sampai matahari terbit. Seolah tak mau kalah dari kakaknya, Tom juga mengalami nasib mujur. Di tempat yang berbeda, ia berhasil meyakinkan Caca untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih jauh. Dengan penuh kebahagiaan, Tom dan Caca menciptakan momen-momen istimewa mereka sendiri, memperdalam ikatan cinta yang sempat terganggu oleh kesalahpahaman. Namun, pepatah mengatakan bahwa roda nasib berputar cepat. Di tengah sisa-sisa kebahagiaan pagi itu, Agus harus menghadapi konsekuensi fatal. Bahaya kembali mengintai. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal menyergapnya. Namun, keberuntungan masih berpihak pada Agus karena Ola menyaksikan insiden penculikan tersebut. Tanpa ragu, Ola segera mengambil inisiatif dan menemui ayahnya yang masih mendekam di penjara. Di hadapan ayahnya, Ola memohon agar Agus bisa dibebaskan. Karena Ola adalah anak satu-satunya yang paling disayangi, pada akhirnya sang ayah terpaksa membebaskan Agus. Singkat cerita, pernikahan Ola dan Sodikin harus tetap berlangsung seperti yang telah direncanakan. Agus dan Tom bergegas menuju ke tempat resepsi pernikahan Ola dan Sodikin. Tapi di tengah jalan, mobil mereka mogok dan terpaksa Agus harus berlari ke tempat resepsi. Namun pada saat yang paling tak terduga, Agus muncul dan menggagalkan pernikahan tersebut. Dengan penuh keberanian, Agus membawa Ola pergi dari resepsi pernikahannya. Di luar dugaan semua orang, Agus kemudian mengungkapkan bukti yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa Sodikin adalah seorang penyuka sesama pedang dan memiliki video sebagai buktinya. Dengan bukti tersebut, Agus mengajukan tawaran kepada Yura. Syaratnya adalah pertama, pernikahan Ola dan Sodikin harus dibatalkan. Dan yang kedua, ayah Ola harus dibebaskan di penjara. Du hast ihrs und auch mein Leben ruiniert. Du kommst nach deiner Mutter. Sprich nicht über sie. Moment, ist das falsche Handy. Was denn? Dass du da reingezogen wurdest. Hey, fahr doch nicht so schnell. Wie hast du mich gefunden? Beweis auf meinem Handy. Es geht niemand dran. Dann probier's nochmal. Ich, Bronislav,
Di akhir film, terlihat ayah Ola yang akhirnya menerima hubungan antara anaknya dengan Agus. Di sisi lain juga terlihat Tom yang mencoba melamar Caca dan ia pun menerima lamaran dari Tom. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.